Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview film dengan judul Tare Zaman Far. Pada film Tare Zaman Far, pada menit ke-2 jam lewat 3 menit lewat 14 detik, yang dimana sudah mencakup kedua teori, yaitu behavioris dan konstruktivis. Teori akan kami bahas pertama adalah teori behavioris. Teori behavioris adalah teori yang mementingkan proses stimulus atau respon. Stimulus tersebut terdapat pada tokoh Ihsan yang diberi media belajar, yaitu pasir untuk menulis, dan diberi earphone untuk memahami pelajaran, karena ia tidak bisa membaca dan merespon yang diberikan. Ihsan bisa lebih memahami pelajaran dan dapat mengaplikasikan pembelajaran dengan baik walaupun dengan proses belajar yang berbeda. Selanjutnya yang kami bahas adalah teori konstruktivisme, yaitu teori yang dibangun oleh siswanya sendiri melalui pengalaman dan guru hanya berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Setelah Ihsan mengalami kesulitan di sekolah tradisional, dia dikirim oleh orang tuanya di sebuah sekolah alternatif yang dimana dia bertemu dengan guru seni yang sangat inovatif, yaitu Ramsan Karninkum. Guru tersebut memiliki keterbatasan yang sama seperti Ihsan, sehingga guru tersebut mengerti dan membantu anak-anak yang memiliki keterbatasan. Guru Ninkum mengadopsi pendekatan pelajar yang berpusat pada siswa, sehingga guru tersebut memahami keunikan yang dimiliki Ihsan, lalu membantunya mengeksplorasi bakat seninya yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang sudah hilang. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan teori kognitivisme di menit ke-51 39 detik. Berikutnya, teori kognitivisme yaitu teori yang menyatakan bahwa kecerdasan seseorang berubah seiring dengan pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Dalam film ini terdapat tahap perkembangan Ihsan, yaitu Ihsan berada di tahap konkret operasional, di mana ia mulai berpikir lebih logis tetapi masih membutuhkan pengalaman nyata untuk memahami konsep pada tahap asimilasi dan akomodasi. Ketika Ihsan menghadapi kesulitan belajar, ia berjuang untuk mengasimilasi informasi baru. Namun, melalui bimbingan guru, ia dapat mengakomodasi cara berpikirnya untuk belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian teori terakhir yang akan kita bahas adalah teori humanisme, yaitu teori yang memanusiakan manusia. Teori humanisme menekankan pentingnya perkembangan individu secara utuh dengan fokus pada aspek emosional, kebutuhan, dan potensi seseorang untuk tumbuh. Yang dimana teori ini pembahasannya di menit 60 12 detik. Ram menyadari bahwa masalah Ihsan bukan hanya akademis, melainkan juga emosional. Ia memberikan perhatian penuh pada perasaan dan kebutuhan psikologis Ihsan yang sebelumnya diabaikan oleh keluarga dan guru-gurunya. Ram membantu Ihsan merasa dilihat dan didengar, memenuhi kebutuhan dasarnya akan penghargaan dan penerimaan. Salah satu fokus utama humanisme adalah membantu individu mencapai aktualisasi diri, yaitu pengembangan potensi sepenuhnya. Ram tidak memaksa Ihsan untuk mengikuti standar akademis yang sama dengan anak-anak lain. Sebaliknya, ia mendorong Ihsan untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya dalam seni.
sehingga ia merasa mampu dan berharga. Ram menciptakan suasana belajar yang bebas dari rasa takut dan tekanan. Berbeda dengan lingkungan sekolah dan rumah Ihsan yang syarat tuntutan. Ia percaya bahwa setiap anak bisa berkembang jika diberi lingkungan yang mendukung dan tidak penuh tekanan. Pendekatan Ram sangat personal dan menghargai keunikan Ihsan sebagai individu. Ia tidak memaksa Ihsan untuk mengikuti cara belajar konvensional, melainkan mencari metode yang sesuai dengan kemampuan dan minat Ihsan. Ram berupaya memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan penuh makna. Ia mengajak Ihsan untuk mengeksplorasi kreativitasnya dan mengalami keberhasilan melalui seni, yang pada akhirnya meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan Ihsan. Alih-alih menggunakan hukuman atau hadiah eksternal, Ram berusaha munculkan motivasi intrinsik Ihsan, yakni rasa puas dan bangga ketika berhasil melukis atau belajar. Ini membantu Ihsan menikmati proses belajar tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi eksternal. Secara keseluruhan, teori humanisme dalam film ini tercermin dari cara Ram membantu Ihsan tidak hanya secara akademis, tetapi juga emosional dan personal, sehingga ia bisa tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ihsan, kalian benar. जानते हो सारे लोग एक और नाम पे तुम्हें नहीं शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान है लेकिन तकलीफ उसी की वही है वो नाम है रामशंकर निगम।